Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan ngebahas seberapa pentingnya kita punya dana darurat. Dana darurat sendiri adalah simpanan yang kita persiapkan untuk menghadapi situasi-situasi darurat yang tidak pernah kita bisa duga. Seperti di PHK, terkena musibah, ada anggota keluarga yang sakit, kehilangan pekerjaan, atau tertimpa musibah lainnya yang tidak ada di rencana keuangan kita. Dengan memiliki dana darurat, ada beberapa manfaat yang bisa kita terima. Dengan kita memiliki dana darurat, otomatis kita memiliki perlindungan keuangan. Saat keadaan darurat terjadi, kita tidak perlu pusing lagi mencari pinjaman atau misalkan membuka hutang. Dana darurat juga mampu menjaga stabilitas keuangan kita. Dana darurat bisa membantu kita untuk tetap on track dalam mencapai tujuan keuangan. Dana darurat juga membantu kita untuk mengurangi stres secara finansial. Dana darurat bisa bikin kita nggak terlalu panik nih saat ada kejadian-kejadian yang nggak bikin kita enak. Dana darurat juga mampu memberikan ketenangan pikiran, jadi kita merasa fine-fine aja gitu karena kita memiliki cadangan dana. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak enak terjadi, kita sudah punya dananya. Dana darurat juga bisa mencegah utang dan juga membantu kita untuk menghindari utang dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi ketika kita memiliki dana darurat, itu bisa menjadi salah satu tembok pertama kita ya. Jadi untuk tidak membuka potensi kita untuk membuka hutang baru. Jadi kita bisa fokus terus untuk memperbaiki keadaan keuangan kita. Idealnya berapa banyak sih dana darurat yang kita miliki? Kalau menurut pakar keuangan, untuk kita yang single dan belum ada tanggungan, cukup 3 kali pengeluaran. Dan memiliki anak bisa 6-12 kali pengeluaran. Jangan takut dulu, untuk nominalnya itu bisa kita tentukan hanya dari keperluan kita secara pokok bulanannya saja. Jadi kalau misalkan kalian sudah memiliki pendapatan tetap, kalian hitung dulu nih kebutuhan kalian selama 1 bulan itu berapa, dikali 3 kali pengeluaran itu, nah itulah misalkan dana darurat yang harus kalian kumpulkan. Ada juga cara alternatif lain untuk mengumpulkan dana darurat, misalnya kamu tentukan sendiri nominal yang membuat kamu aman ketika ada saldo di rekening itu berapa. Misalnya 10 juta, kamu sudah merasa aman ketika ada 10 juta di rekening kamu, jadi kamu tinggal menabung sebanyak hingga 10 juta. Ketika tabungannya penuh, baru kamu bisa menabung untuk keperluan yang lainnya. Dana darurat ini harus terus diisi dan diutamakan, apalagi kalau misalkan kita mendapatkan pendapatan tambahan, ada ITHR, ada income tambahan, atau misalkan ada bonus. Tabungan dana darurat itu wajib sekali disisihkan. Walaupun nominalnya nanti sudah terlalu banyak dan kamu rasa kamu tidak perlu mengumpulkan dana daruratnya lagi, tetap kamu utamakan ketika misalkan ada keadaan terdesak dan tabungan itu terpakai, bisa kamu isi lagi, begitu seterusnya. Adanya dana darurat otomatis tidak akan mengganggu kebutuhan lain dan juga tidak mengganggu tabungan-tabungan yang sudah kita siapkan atau tidak akan mengganggu nominal investasi yang sudah kita lakukan. Jadi penting banget dana darurat ini sebagai garda utama untuk perlindungan keuangan. Darurat ini berbeda dengan dana jaga-jaga yang kita khususkan di tiap bulannya. Untuk dana darurat ini sebisa mungkin jangan dikeluarkan ketika tidak ada keadaan darurat yang seperti sudah aku sebutkan di awal video tadi. Kalau misalkan untuk pengeluaran-pengeluaran tidak terduga seperti hal-hal kecil, itu ada baiknya kamu menyiapkan dari dana lain-lain atau dana tak terduga. Nah, itu aja untuk dana daruratnya. Semoga kalian semangat untuk kumpulkan dana darurat dan semoga budgetingnya lancar terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa, bye-bye.